Terima kasih masih bersama YPB Movie. Pertempuran semakin sengit antara Goku, Vegito, dan juga yang lainnya. Jadi cerita kita berlanjut dengan pemandangan tiga pembunuh dewa Vegeta, Goku, dan Trunks yang berdiri dengan tatapan terpaku pada Lucifer yang tertawa. Lucifer meledek mereka karena mereka adalah tiga prajurit terakhir di seluruh multiverse yang mampu menghadapinya. Dia katakan mereka harusnya merasa bangga. Nama mereka pasti akan tercatat dalam buku sejarah pada kesempatan penting ini. Lucifer tahu perubahan Archangel Goku hanyalah setengah matang. Bahkan dia yakin itu bukan seorang Archangel sungguhan. Pada titik itu, Trunks merasa menjadi sasaran dan angkat bicara. Tapi, Lucifer dengan tangan terentang ingin menanyakan sesuatu, meskipun dia tahu akan mengucapkan selamat tinggal pada mereka tidak lama lagi. Tapi, Lucifer penasaran di mana Trunks saat yang lain melawan Daishinkan. Meski Trunks bukan Vegito, tapi kekuatan miliknya mengingatkan Lucifer padanya. Dia katakan Trunks mungkin bisa saja membantu dan menghentikan semua ini. Trunks membenarkan dia memang bukanlah Vegito, tapi yang tidak Lucifer ketahui adalah dia bisa dibilang seperti Vegito. Dan Trunks ungkapkan dia sudah pernah melawan Lucifer di garis waktunya. Jadi, meskipun ini bukan garis waktunya, tapi Trunks bertekad dialah yang akan menyelamatkannya. Tanggapan ini segera menarik minat Lucifer karena dia sadar Trunks adalah seorang penjelajah waktu yang dengan berani mencoba mengubah peristiwa masa lalu. Lucifer yakin Kronoa pasti meninggalkan perannya. Jadi itulah alasan mengapa Lucifer ingin menyingkirkan para dewa tua yang baginya tidak berguna. Tapi Lucifer ingin tahu jika Trunks sudah melihat masa depan, tepatnya bagaimana pertempuran kecil mereka berlangsung ini. Jangan bilang padanya bahwa Trunks sudah mengalahkannya. Di mana sang pembunuh dewa Trunks sekarang memberikan senyuman sadis. Dia akhirnya menunjukkan sisi yang lebih mirip Vegito sekarang. Trunks menyarankan agar Lucifer mencari tahunya sendiri tentang yang satu itu. Tapi katakanlah jika dia menang, dirinya tidak melakukannya sendirian. Sampai kemudian Trunks akhirnya meningkatkan kekuatannya dan bersamanya menampilkan bentuk yang pernah digunakan ayahnya sendiri dalam pertempuran terakhir dengan Daishinkan. Tangannya berubah menjadi hitam pekat, bagian putih matanya juga menjadi hitam, bersama dengan serapi merah dan simbol di dahinya. Di belakangnya penampakan Lucifer dari garis waktunya muncul untuk dilihat dan dirasakan semua orang. Persis seperti yang diharapkan dari pembunuh dewa dari garis waktu alternatif. Peningkatan kekuatan ini langsung menarik perhatian Lucifer karena dia segera merasakan energi itu seperti miliknya. Lucifer penasaran bagaimana anak ini bisa memilikinya. Apakah Trunks adalah wadah terpilih di garis waktunya? Tapi Trunks tidak tertarik memberitahu Lucifer apapun dan membiarkannya berpikir keras sendiri. Dalam bentuk barunya yang penuh percaya diri, dia terbang ke depan meninggalkan rekan-rekannya. Tapi dengan senyuman di wajah masing-masing, secara misterius, Goku dan Vegeta hanya saling mengangguk, seolah-olah sudah berkomunikasi secara telepati. Dan saat Trunks bergerak maju, anehnya Goku dan Vegeta terbang ke arah yang berlawanan. Lucifer dan Trunks keduanya dengan kemarahan karena alasan berbeda, kemudian nampak beradu tangan demi tangan. Tapi jelas ini masih belum cukup. Melihat ke bawah, Lucifer yakin sama seperti Vegito sebelumnya, Trunks gagal membiarkannya mengambil dirinya. Namun, tepat saat Lucifer mengatakan ini, di belakangnya Vegeta muncul dalam keheningan penuh. Lucifer tegaskan serangan seperti itu tidak akan berhasil padanya. Benar aja, serangan ini pun diblokir dengan tangan cadangannya. Namun, ketika Goku yang sedang menyerang melakukan teleportasi tepat di depannya, seperti yang sudah diprediksi Goku, bahkan mata Lucy pun kesulitan melacaknya. Kedua tangannya mulai mendorong balik melawan iblis tersebut. Sampai dengan kekuatan penuh, hampir seperti naga dengan seluruh kekuatannya, Goku sekali lagi menjadi orang yang mendarat pada Lucifer. Sisi angelnya terbukti menjadi duri utama bagi Lucifer saat pukulan Goku menghantam tepat di bawah dagu Lucifer, menghempaskan Lucifer terbang mundur untuk pertama kalinya dengan setetes darah gelapnya juga terlihat. Tapi hanya beberapa saat kemudian Lucifer mendapatkan kembali kendali atas dirinya sendiri dengan wajah merengut. Saat mengangkat kepalanya dan menunjukkan tetesan darah di dagunya, Lucifer membunyikan lehernya dan mengakui mereka bertiga tidak buruk. Dia merasa dengan tambahan Goku sepertinya telah membuat perbedaan. Tapi pujian ini akhirnya memudar menjadi tawa merendahkan saat Lucifer melanjutkan seberapa jauh Lucifer
bisa membawa segalanya. Untuk kali ini, Lucifer sekarang menjadi orang yang meningkatkan kekuatannya. Dengan raungan dan aura yang mulai keluar, tubuh Lucifer mengencang dan membesar saat tingkat kekuatannya mulai melonjak drastis. Trunks sudah memprediksi persis seperti yang dia pikirkan, ini sama sekali belum bentuk terakhir Lucifer. Membuat Trunks akhirnya merenung, sementara Goku yang berpengalaman dalam setiap pertempuran merasa mereka semua pasti bisa menebak yang satu itu. Pertempuran ini tidak pernah segampang ini selagi mereka masih hidup. Di mana Pangeran Congak hanya menegaskan bahwa tidak ada bedanya seberapa kuat pun Lucifer sekarang. Pada akhirnya tugas mereka tetap sama seperti biasanya. Trunks yang mendengar ini lalu menatap Vegeta dan mencoba menyusun strategi. Dia sampaikan saat ini sepertinya Goku memiliki peluang terbaik untuk mendaratkan serangan pada Lucifer. Jadi, mereka harus bekerja sama sekarang. Tapi, memotong proses berpikir itu, Trunks segera merasakan hal yang tidak terelakkan. Lucifer tegaskan mereka pasti tidak menyangka dia butuh waktu selama mereka meningkatkan kekuatannya. Tapi, dia di sini sudah selesai. Dengan cepat menyelinap di belakang para ketiganya yang tidak sadar, Lucifer sudah muncul dengan tubuh siap untuk melanjutkan pertempuran. Dengan Trunks menjadi korban pertama, terkena tendangan kuat tepat di wajahnya. Sampai kemudian Goku pun menjadi korban berikutnya secara brutal disundul tepat di hidungnya. Karena kecepatan penuh dari Lucifer begitu berlebihan bagi keduanya untuk bereaksi. Vegeta yang mulai frustasi mengepalkan pukulannya dan tiba-tiba meluncur menggunakan tubuh iblisnya. Sebuah telapak tangan iblis berukuran raksasa dalam upaya untuk menangkap Lucifer sepenuhnya. Tapi sambil ketawa dengan senyuman yang terlihat, Lucifer menghindar dengan mudah, meluncurkan tendangan lain yang kali ini tendangan menyamping. Dan seperti pada ayah dan anak, itu juga merupakan serangan tepat di pipi Vegeta. Tapi saat masing-masing menstabilkan diri, masing-masing memiliki ekspresi kesal dan frustasi karena hanya satu musuh ini yang bisa menangani mereka bertiga pada saat yang sama. Lucifer sangat percaya diri, mengamati dan memuji mereka bertiga karena bahkan bisa menahan pukulan ini. Entah mereka telah menjadi beberapa manusia terkuat yang pernah ada, bahkan di seluruh multiverse, atau dia baru saja kehilangan ketajamannya. Tapi bagi Lucifer itu tidak masalah, karena dua alam akan menyatu sebentar lagi. Kekuatan barunya sebagai iblis Omni akan membawanya pada ketinggian yang tidak pernah dikira siapapun. Hingga kemudian Lucifer mengisi kekuatan di telapak tangannya. 3 bola energi merah darah terkonsentrasi siap untuk menghabisi mereka bertiga. Dia katakan sayang sekali pada Vegito karena tidak ada di sini untuk melihatnya. Sebelum kemudian dia mendorong tangannya seketika ke depan, melepaskan bola energi untuk meledak tepat di tengah. Saat mengembang dan mencapai mereka bertiga, Trunks, Goku, dan Vegeta masing-masing mendapati diri mereka berurusan dengan serangan energi terpisah untuk ditangani. Kekuatan laser cendol ini masing-masing terasa seperti final class individu. Sampai ketiga Saiyan kemudian terlempar ke langit tanpa memiliki pilihan untuk menghindarinya. Trunks didorong mundur cukup jauh hingga menabrak beberapa gunung. Di sisi lainnya, pertahanan Vegeta juga hancur dan didorong di perutnya pada jangkauan yang tidak diketahui. Vegeta tegaskan ini tidak akan bisa menghentikannya. Tapi dengan Goku menyilangkan tangannya untuk melindungi diri, Goku tampak memiliki sarana untuk melawan balik. Goku bertekad dia akan mengakhiri ini di sini. Sambil mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk perlahan mengangkat tangannya, Goku kemudian menempatkan 2 jari di dahinya dengan gigi terkatup. Dan setelah itu menggunakan Sun Kanido andalannya untuk berpindah. Dia membiarkan ledakan itu berjalan sendiri hingga akhirnya meledak dengan luar biasa, meninggalkan Lucifer yang puas mendarat di tanah. Dan saat dia mengamati karyanya, dia hanya memikirkan penggabungan alam iblis dan alam panah yang akan datang. Seolah-olah ada hitungan mundur di pikirannya, Lucifer merenung bahwa tidak lama lagi semuanya akan selesai. Tidak lama sampai akhirnya tanah terkutuk alam iblis itu akan menjadi tidak ada lagi. Semua akan menjadi satu dan kekuatannya sebagai Omni King akan bergabung dengan kekuatan iblis untuk memulai akhir bagi para dewa tua. Tapi saat Lucifer mulai terbawa suasana, tepat di depannya seorang Saiyan muncul dengan kecepatan super, berlari pada kecepatan yang tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia biasa. Goku melesat maju tepat di dada Lucifer. Tapi dari ekspresi Lucifer, dia tidak peduli sedikit pun. Dengan kegembiraan penuh, Lucifer akhirnya bergerak, mencengkram tangannya erat sampai meluncurkan pukulan. Tapi dengan Sun Kanido lagi dan tanpa isyarat tangan,
Goku segera menghilang. Hingga seketika Goku datang lagi dengan meluncur dan tubuhnya meringkuk, dibarengi dengan menciptakan gelombang Kamehameha-nya yang terus meningkat semakin besar. Saat Lucifer melihat ke bawah, pandangannya langsung terkejut. Secara luar biasanya dalam luncuran cepat itu, Goku kini telah beralih posisi telentang sepenuhnya dan melewati sela kaki Lucifer yang raksasa. Sekarang di belakangnya, tepat di bawah Lucifer, dalam posisi yang paling rentan dan tidak terduga, Goku sekali lagi melepaskan Kamehameha Smash, serangan yang sama yang baru saja dia lepaskan pada Sparta. Tapi saat kemarahan Lucifer memuncak, hanya butuh sesaat bagi serangan Goku untuk mendarat dan Lucifer dihempaskan lurus ke langit, tak terkendali seperti yang telah dia lakukan pada ketiganya beberapa saat yang lalu. Tapi yang Lucifer alami jauh lebih buruk, sampai meninggalkan orbit planet dan memasuki ruang angkasa. Sementara itu, Goku dengan asap masih mengepul dari tangannya yang terbakar, kini kelelahan dengan satu mata terbuka. Setelah memberikan segalanya, Goku memprediksi jika serangan itu berhasil menyingkirkan Virgil dan Dante, maka itu pasti telah melakukan sesuatu pada Lucifer, atau setidaknya memberi mereka waktu yang cukup untuk membuat rencana ulang. Tapi sebelum hasil dari serangan itu bisa dilihat di tempat lain, di wilayah yang tidak asing, seorang dewa tua tampak mengamati banyak layar, atau haruskah kita katakan portal. Kemudian terungkap bahwa itu adalah dewa tua Kastil, salah satu dari dua Archangel yang tersenyum menonton Poseidon sekarang. Nggak pernah terpikirkan oleh Kastil bahwa seorang dewa tua mengunjungi alam panah. Dia penasaran urusan apa yang mungkin sedang Poseidon lakukan sekarang. Tapi saat dia mendekat, dia mulai melihat apa yang terjadi. Segera Kastil mengenali pembunuh dewa legendaris dari multiverse, yaitu Kratos. Dengan tangannya di kepala, seolah-olah sedang berpikir keras, Kastil penasaran apakah Poseidon tidak merencanakan apa yang dia pikirkan sekarang. Karena baginya itu adalah ide yang jenius dengan memasukkan Kratos ke dalam aksi para dewa tua nanti. Dengan senyuman kembali di wajah Kastil sambil memiringkan kepalanya, dia menjelaskan Poseidon mungkin berencana melawan Lucifer atau orang yang mereka panggil sebagai Pegito dengan Kratos. Baginya, Poseidon berencana melawan api dengan api menggunakan prajurit dari multiverse-nya sendiri untuk bertarung di tempatnya, memulihkan keseimbangan kekuatan dengan memasukkan poin rendahan lainnya untuk membatalkan yang lain. Kastil ungkapkan itu adalah taktik yang pintar. Tentu aja bagi mereka dengan pikiran terbatas, mereka akan bertanya-tanya bagaimana makhluk yang dianggap lemah di satu multiverse bisa sangat kuat di multiverse lain. Tidak memiliki pemahaman mental bahwa itulah tepatnya arti dari multiverse. Seekor semut di satu tempat bisa menjadi singa di tempat lain. Mereka mungkin tampak sama, tapi kenyataannya adalah karakter yang sama sekali berbeda dengan DNA yang berbeda juga. Kastil yakin kemungkinan untuk bersenang-senang tidak ada habisnya sekarang. Dan dia merasa inilah tepatnya mengapa Poseidon mendekati Kratos. Memang Kastil pernah mendengar kisah nama Kratos di banyak multiverse berbeda dan mungkin hanya menjadi karakter fiksi di satu dunia panah. Tapi di dunia lain, Kratos adalah seorang pembunuh dewa yang nyata karena telah menaklukkan 28 dewa kehancuran di multiverse-nya. Sekali lagi mereka dengan pikiran yang lebih rendah, mereka akan bertanya-tanya kenapa ada 28 dewa kehancuran, bukankah hanya 12 dewa di alam Zeno? Nah, di multiverse lain sama sekali tidak ada yang berhubungan atau berperilaku sama. Tapi dengan semua pembicaraan tentang multiverse ini dan kemungkinan gila dari musuh kuat yang bisa ada, mata Kastil melebar karena menyadari sesuatu. Simpelnya Kastil berpikir jika di multiverse Poseidon ada makhluk sekuat Kratos, maka dia penasaran makhluk kuat macam apa yang ada di multiverse Kastil dan juga dewa tua lainnya seperti Zeus sang dewa tertinggi. Karena Kastil akui dia belum memeriksa ciptaannya selama ribuan tahun. Dia bertaruh dan berharap dirinya punya seseorang yang menarik seperti Pegito juga. Bicara tentang iblis hampir secara harfiah, dalam adegan berikutnya kita bergabung kembali dengan Nephilim Pegito. Masih dengan perubahan setengah-setengah yang dilakukan dengan sengaja karena ada transformasi iblis dan bentuk Archangel yang tidak lengkap. Pegito masih menatap lubang raksasa di depannya dan menyadari Gaiba belum kalah semudah itu. Karena itu, Pegito menyuruh Gaiba untuk segera bangun lagi dan lawan dia dengan semua kekuatannya. Dengan begitu, Pegito kemudian memalingkan kepalanya ke kanan
dan dengan satu serapimnya yang lengkap, dia melihat ke belakang. Pegito melihat Gaiba ada di sana dan menyuruhnya berhenti dengan permainan ini. Pegito mengenal Gaiba luar dan dalam karena mereka adalah orang yang sama, cuma berbeda timeline. Di panel berikutnya, kita akan melihat kaki lawan. Sambil mengayunkan tangannya, Gaiba mengungkapkan 5 cincin waktunya sekali lagi. Dengan satu mulai memudar menjadi debu setelah menggunakan salah satu dari 2 nyawa yang dimiliki cincin waktu untuk membawanya kembali dari kematian. Artinya, Gaiba sebenarnya sudah tewas dalam serangan Pegito sebelumnya, tapi dengan cincin waktu, dia bisa bangkit lagi. Sekarang, dia berbalik sepenuhnya, menatap langsung pada cincin waktu. Pegito kemudian berucap, dia tentu saja tahu cincin itu lebih baik dari siapapun. Dia tidak akan pernah lupa apa yang bisa cincin itu lakukan. Dan itu artinya sebelum dia menghabisinya, dirinya harus mengambil sebanyak mungkin cincin itu bersamanya. Di mana Gaiba menjawab, sambil sekarang menunjukkan tangannya yang lain. Rupanya Gaiba mempunyai 10 cincin waktu yang tentunya bisa menghidupkannya berkali-kali lagi. Jadi Gaiba meremehkan Pegito bagaimana dia sekarang dibunuh karena dia akan kembali bangkit lagi. Gaiba juga tahu Pegito menginginkan cincin waktu ini untuk melawan Lucifer. Jadi Gaiba menyuruh Pegito berhati-hati karena jika salah langkah maka semua cincin ini bisa hilang karena terpakai untuk membangkitkannya. Seketika membuat Pegito frustasi karena dia tahu apa yang dikatakan Gaiba itu benar. Tapi dengan senyuman lagi, Gaiba menyadari Pegito sedang merencanakan sesuatu agar tidak salah langkah. Sampai kemudian melompat pada keraguan Pegito, Gaiba segera meluncur ke depan dengan tubuh berototnya miring. Di tangan kirinya sebuah bola energi tercipta yang seketika menembakkannya ke depan pada Pegito yang masih berdiri tegak. Tapi Pegito tidak bergetar 1 mm pun saat dia menunggu serangan itu. Sampai akhirnya tanpa sepatah kata pun dan tanpa ekspresi, Pegito mengangkat satu jarinya. Dan hanya dengan satu jari itu saja dia melenyapkan ledakan energi itu, seolah-olah itu bukan apa-apa sejak awal. Pegito beritahukan Gaiba bukan lagi iblis yang lebih kuat daripada dirinya. Tapi tiba-tiba Gaiba berpindah tepat di belakang Pegito yang dalam sekejap melakukan serangan keduanya. Tapi sayangnya saat dia melayangkan tendangan melingkar yang sangat dahsyat dengan tangan iblis Pegito, dia menghentikannya seketika dengan bunyi gedebuk. Tidak mengubah ekspresi sedikit pun, seolah-olah tidak ada usaha yang dikeluarkan sama sekali. Benar-benar bingung dengan serangannya yang tidak lagi seefektif dulu, Gaiba hanya diam di tempat dengan mata melebar. Saat dengan santai, Pegito sarankan Gaiba seharusnya benar-benar memberi saudaranya lebih banyak keuntungan karena Pegito lebih jantan daripada yang pernah Gaiba duga. Jadi, Pegito menyuruh Gaiba untuk menyerah saja. Gaiba mungkin telah menghentikan impiannya untuk mengalahkan Lucifer, tapi dia masih bisa mewujudkannya. Namun, untuk beberapa alasan, kata-kata dari Pegito ini membuat Gaiba kembali ke dalam kemarahan, memicu sesuatu dalam dirinya. Saat dia kemudian meledak ke atas dalam auranya yang sekarang keluar, Gaiba berteriak, dia adalah impian itu untuk menjadi seperti Lucifer. Dengan sekarang mengangkat tangannya dan meningkatkan kekuatannya, akhirnya menunjukkan kedalaman kekuatannya setelah sekian lama di alam iblis. Sekarang hanya percaya pada cita-cita yang sama dengan Gaiba sendiri. Dan saat dia sekarang ketawa gila-gilaan seolah menciptakan spirit bomb di atas kepalanya, Gaiba benar-benar hanyut dalam kepercayaan dirinya. Tapi itu akan hancur begitu dia merasakan cengkraman erat sesuatu yang menjepitnya. Saat tepat di sampingnya, sekarang sudah mencengkram tangannya adalah Pegito. Dan begitu aja seperti menarik daging dari tulangnya yang paling empuk, Pegito merobek tangan Gaiba, memercikan aliran darah saat dia melakukannya. Karena puas dengan dirinya sendiri, sebuah senyuman kemudian muncul tepat di wajah Pegito. Tapi kegembiraan itu hanya berumur pendek setelah tangan yang dirobek Pegito seketika berubah kembali menjadi cairan pink. Gaiba tegaskan jangan pernah berpikir itu akan semudah ini, karena Pegito tahu persis bagaimana kemampuan Majin Buu bekerja. Adegan itu membuat Gaiba meledak dalam tawa yang tidak terkendali saat dia melanjutkan bos sihir Majin Buu memungkinkan tubuhnya menjadi apa saja. Jadi jangan bilang padanya Pegito begitu bodoh untuk tidak mengingat bagaimana tubuhnya sendiri bekerja. Tapi saat pembualan itu berakhir, tiba-tiba Nephilim Pegito sudah berada di depan, menanamkan pukulannya lurus ke perut sang iblis. Dan segalanya tidak berakhir di sana. Saat menegangkan tangan putih berbulunya yang bebas,
itu mulai bergetar cepat. Sebelum dengan sapuan yang begitu cepat, tangan Vegito hanya muncul sebagai jejak energi putih. Secara misterius, itu melewati tepat di atas mulut Gaibah, membungkamnya seketika saat dalam keterkejutan, dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dalam adegan yang mengerikan, hanya ketika sapuan energi itu memudar, kita akan melihat dalam kekacauan berdarah. Mulut Gaibah telah dirobek dari wajahnya hingga rusak, meninggalkan giginya yang terbuka dengan darah merah kental. Tapi bahkan ini tidak akan cukup, karena jelas tidak ingin mendengar apa-apa lagi. Langkah Vegito selanjutnya adalah menendang sang iblis dengan kekuatannya. Tubuhnya lenyap dalam sekejap, terhempas tinggi menabrak 3 gunung berbeda sebelum akhirnya berhenti di tumpukan asap yang membentang di kejauhan. Tapi lagi, ini bukan tempat peristirahatan terakhir, karena bagaimanapun Vegito kemudian membungkukkan tubuhnya seperti menguatkan ketegangan di tubuhnya. Vegito membenarkan membunuh Gaibah tidak akan membawanya kemana-mana, tapi mungkin Gaibah lah yang lupa tentang regenerasi Majin Buu. Untuk meregenerasi membutuhkan banyak energi. Gaibah dan dia sama-sama tahu mereka sudah jauh melampaui batas sekarang. Hanya ada begitu banyak penyembuhan Majin Buu yang bisa mereka gunakan sebelum mereka tidak bisa lagi melakukannya. Jadi, meskipun Vegito mungkin tidak bisa menghancurkan Gaibah, tapi tidak ada yang bilang dia tidak bisa memukuli Gaibah sampai babak belur tanpa henti. Dengan itu dikatakan, dalam tawa gila, Vegito meledak menyusuri medan perang dengan tindakan brutal baru untuk dipenuhi. Dan dalam gaya Vegito yang sebenarnya, dari raut wajah dan ekspresinya, itu membuatnya bersemangat tanpa akhir. Tapi kembali ke alam panas sekarang, bergabung kembali dengan Goku yang kecapean bersama Vegeta dan pembunuh Dewa Trunks. Sambil melihat ke bawah dengan senyuman bangga, Vegeta akui kalau Goku bersenang-senang di bawah sana, dan dia terkesan untuk kali ini. Sepertinya Goku tidak akan mengecewakan mereka kali ini, di mana Goku yang tersenyum balik berbisik pelan bahwa dia sudah memperlambat Lucifer. Tapi Goku yakin Lucifer akan kembali pada akhirnya. Entah bagaimana, Goku merasa satu semet tidak akan cukup untuk mengalahkan Lucifer sepenuhnya. Kemudian Vegeta menjulurkan telapak tangannya ke bawah sebagai tanggapan untuk membantu Goku berdiri. Dan dengan begitu Goku mulai mengangkat tangannya. Tapi bahkan di saat damai seperti ini, tidak ada yang bisa dibiarkan terlalu nyaman bagi para Saiyan. Karena tiba-tiba yang mencengkram tangannya bukanlah Vegeta, melainkan tangan yang bisa dikenali sebagai Lucifer. Dan di panel berikutnya Goku sontak terkejut bagaimana Lucifer bisa sampai di sini secepat ini. Kita melihat baik Vegeta maupun Trunks dalam kesakitan parah, masing-masing memegang perut mereka seolah-olah dipukul dengan cepat yang perlahan meruntuhkan tubuh mereka ke bawah. Vegeta tidak menduga bahwa serangan semet Goku benar-benar tidak mempan. Dengan keduanya akhirnya jatuh berlutut dengan tidak mampu mengatasi rasa sakitnya lagi. Lucifer beritahukan dia sekarang punya sesuatu yang lain untuk diberikan pada Goku juga. Di tangan kirinya sebuah bola energi yang bersinar tampak bertambah besar dari kekuatannya setiap detiknya. Seolah-olah Goku memiliki hutang yang harus dibayar sekarang. Lucifer tegaskan jangan pernah benar-benar berpikir sebuah semet akan berhasil padanya. Dirinya ingatkan dia adalah saudara dari Daishinkan. Dalam kesadaran mengejutkan akan kesalahannya, Goku nampak menyesali apa yang sudah dia lakukan tanpa memprediksi hal itu. Akhirnya Goku mengingat bahwa terlepas dari penampilan Lucifer, iblis itu memang aslinya adalah seorang angel sendiri di masanya. Dan dengan itu, Lucifer mengucapkan selamat tinggal pada Goku. Tapi ucapan selamat tinggal itu sontak terhenti karena dalam pemandangan yang tidak terduga, sebuah kaki mendarat telak di wajah Lucifer. Sebuah kaki yang pastinya bukan milik Vegeta maupun Trunks mendarat di tanah dengan tiba-tiba saat tubuh Lucifer terpental melayang jauh. Sosok bayangan raksasa dengan 2 tanduk sekarang berdiri dengan punggung menghadap Goku. Goku benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang menolongnya ini adalah sahabatnya sendiri. Akhirnya menunjukkan dirinya sekali lagi setelah sekian lama, Jiren the Grey yang terus berlatih kini kembali lagi saat alam semesta paling membutuhkannya. Pakaiannya sekarang benar-benar berbeda dengan tubuhnya tertutup bekas luka pertempuran. Dengan wajah dingin dan tabahnya, dia akan memberikan kata terakhir untuk menyuruh Goku tetap di bawah. Selain itu, Jiren ingin tahu di mana Vegito sekarang. Wah, kejutan yang benar-benar luar biasa ya. Setelah sebelumnya dikalahkan oleh Seraphim Goku, Jiren sepertinya melanjutkan pelatihannya entah di ruangan hiperbolik atau semacamnya, hingga bisa melakukan serangan pada iblis sekuat Lucifer. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran?
Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.